Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan membahas berita baik untuk teman-teman guru, baik yang sertifikasi maupun belum sertifikasi ya, terkait aturan baru beban jam mengajar guru Bapak Ibu. Nah, apa yang akan kami sampaikan ini berdasarkan penyampaian langsung dari pihak kementerian melalui webinar yang dilaksanakan baru-baru ini. Kami dapatkan slide-nya atau paparannya, ya akan kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saat ini kita sedang dalam proses menuju penerapan kurikulum merdeka secara nasional. Saat ini sudah ribuan sekolah yang sudah menerapkan dari kategori sekolah penggerak maupun jalur mandiri Bapak Ibu. Nah sekolah-sekolah yang lain ini juga diarahkan ya, mulai mengenal kurikulum merdeka dan mulai tertarik untuk menerapkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait jam mengajar atau beban kerja guru di kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka tetap berlaku Bapak Ibu beban kerja guru 24 jam itu. Ini di poin ketiga dijelaskan, kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran dan seterusnya itu paling sedikit tetap 24 jam per minggu dan 40 jam dan paling banyak 40 jam per minggu Bapak Ibu. Jadi beban kerja 24 jam di kurikulum merdeka itu tetap ada. Nah, pertanyaannya barangkali dari teman-teman guru, jam mengajar berkurang, bagaimana pemenuhannya? Nah, ini kita akan bahas Bapak Ibu. Nah, di slide kedua dijelaskan bahwa pemenuhan beban kerja guru ini ada tugas tambahan baru yang bisa dimanfaatkan, yang tidak ada di kurikulum 2013 ya. Jadi kalau Bapak Ibu, misalnya setelah menerapkan kurikulum merdeka, jam mengajarnya berkurang karena struktur kurikulum, karena berbeda memang jamnya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ya. Nah, Bapak Ibu tetap bisa menggunakan tugas tambahan yang sudah ada di K13 itu. Nah, plus tugas tambahan baru yaitu koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ada istilahnya tugas tambahan koordinator proyek. Apa sih tugas koordinator proyek itu? Nah, dijelaskan dalam paparan Kemdikbud ini. Yang pertama, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dia mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Kemudian, mengelola sistem Bapak Ibu. Mengelola sistem yang dibutuhkan oleh pendidik sebagai fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan peserta didik untuk menyelesaikan proyeknya Bapak Ibu dengan dukungan kolaborasi dan koordinator dan pimpinan satuan pendidikan. Yang ketiga, memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi, dan yang terakhir memastikan tujuan dan asesmen pembelajaran diberikan sesuai dengan capaian profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu ketika menjadi koordinator proyek wajib melampirkan ini ya, surat tugas dari kepala sekolah, kemudian program dan jadwal kegiatannya, dan yang terakhir harus ada laporan hasilnya. Nah, inilah syarat-syarat nanti diakui jamnya sebagai koordinator proyek. Nah, berapa jam ketika menjadi koordinator proyek? Berapa jamnya yang ekuivalen, yaitu 2 jam pelajaran Bapak Ibu untuk setiap pekannya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau membimbing satu rombel untuk proyeknya, koordinator proyek, maka Bapak Ibu dapat tambahan 2 jam. Dan satu guru itu paling banyak mengampu 3 rombel saja. Tidak boleh lebih dari 3 rombel. Artinya setara dengan 6 jam per pekan Bapak Ibu. Nah, ini tugas tambahan yang baru. Perlu dipahami lagi, ketika misalnya sudah mendapatkan tugas tambahan lain, kemudian tugas tambahan koordinator proyek, tapi jamnya masih tetap berkurang dari 24 jam. Di sini dijelaskan oleh Kemdikbud bahwa setelah diberi tugas tambahan lain sebagai koordinator proyek, masih tidak memenuhi ketentuan beban kerja 24 jam. Nah, karena perubahan struktur kurikulum, ini kita harus pahami baik-baik, guru tersebut dapat diakui memenuhi beban kerja 24 jam jika pada K13 ini telah memenuhi beban kerja 24 jam. Jadi selamat sebenarnya Bapak Ibu, tetap aman sebenarnya. Kalau di K13 Bapak Ibu sudah 24 jam, namun ketika kurikulum merdeka diterapkan dan menjadi tidak 24 jam setelah mendapatkan tugas tambahan pun, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena di sini dijelaskan dapat diakui. Nanti Dapodik akan mengakui Bapak Ibu tetap 24 jam karena yang dibaca adalah Dapodik kurikulum 2013 kemarin yang sudah 24 jam.
Kira-kira seperti itu. Karena di sini bahasanya dapat diakui memenuhi beban kerja 24 jam per minggu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini linearitas guru dalam mata pelajaran di kurikulum Merdeka. Di SD kan IPA dan IPS itu digabung menjadi satu Bapak Ibu, satu mata pelajaran namanya Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Siapa yang bisa menjadi guru IPAS? Yaitu guru kelas Bapak Ibu. Baik S1-nya guru kelas atau sertifikasi pendidiknya guru kelas. Nah, untuk di jenjang SMP kan ada mata pelajaran informatika dan ini wajib. Siapa yang bisa menjadi guru informatika? Nah, di sini sudah dijelaskan. Yang pertama adalah guru yang latar belakangnya S1-nya atau sertifikat pendidiknya ilmu komputer, kemudian informatika atau TIK, guru TIK ya, yang S1 atau sertifikasinya TIK. Bisa juga guru yang S1-nya atau sertifikasinya matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi mata pelajaran sains. Dan ini Bapak Ibu diakui jamnya. Jadi sebaiknya nanti ketika ada informatika yang guru 4 kategori ini yang mengajar seperti itu. Dan lebih lanjut lagi Bapak Ibu, untuk mata pelajaran bahasa Inggris ini menarik Bapak Ibu. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris ini di SD kan sudah ada Bapak Ibu. Jadi siapa yang bisa mengajar bahasa Inggris di SD? Yang pertama guru kelas yang ada kompetensi bahasa Inggrisnya. Bisa juga guru bahasa Inggris yang tersedia di SD. Kalau ada guru bahasa Inggris di SD itu bisa Bapak Ibu. Yang ketiga, guru bahasa Inggris di SD sederajat atau dan sekolah menengah pertama SMP terdekat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di SD tidak ada guru bahasa Inggris yang memiliki kompetensi atau tidak ada guru dengan latar belakang bahasa Inggris, maka bisa guru di SMP terdekat yang datang mengajar di sekolah. Dan itu beban kerjanya diakui Bapak Ibu. Jadi kalau ada misalnya guru SMP kekurangan jam, kemudian kebetulan di SD sebelahnya juga butuh guru bahasa Inggris, itu bisa saling berkolaborasi. Ya, jadi guru yang bahasa Inggris SMP dapat tambahan jam dan juga guru SD dapat bantuan guru bahasa Inggris. Ini seperti itu kira-kira ketika kita melihat penjelasan ini. Di sini dijelaskan guru bahasa Inggris di SD atau bentuk lain yang sederajat atau SMP bentuk lain yang sederajat, menengah pertama luar biasa, terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya. Atau bisa juga mahasiswa yang masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bapak Ibu. Nah, ini beberapa hal yang kami sorot ya. Ini kami tampilkan semua slide yang dipaparkan oleh Ibu narasumber ini dari Kemdikbud Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca ya, kita bisa baca sama-sama untuk lebih detail. Nanti Bapak Ibu bisa pause lalu dibaca seperti itu. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah ada beberapa kategori guru yang tidak diwajibkan 24 jam atau dikecualikan Bapak Ibu. Yang pertama, guru yang tidak dapat memenuhi 24 jam tatap muka berdasarkan struktur kurikulum. Nah, yang tadi itu, yang pertama tadi yang kami sampaikan, sudah diberikan tugas tambahan tapi toh juga tidak bisa memenuhi beban kerja 24 jam. Tapi di K13 sudah 24 jam memang, maka itu bisa bisa diakui 24 jam. Kemudian yang tidak wajib itu adalah guru di pendidikan khusus, kemudian guru di pendidikan layanan khusus, dan juga guru pada sekolah luar negeri atau SILN Bapak Ibu. Demikian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.